Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk kali ini sebelum saya lanjutkan untuk materi yang kemarin sudah saya share, mari pertemuan pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk yang kedua, yang kemarin kalian sempat bertanya-tanya, Pak, kok kenapa tidak ada videonya, hanya materi PowerPoint saja, tidak dijelaskan. Nah, ini sebetulnya kemarin memang sengaja saya untuk menyampaikan PowerPoint biar supaya kalian lebih mencari sumber-sumber belajar yang lain, baik itu di internet, kemudian baik itu di buku-buku materi pelajaran, maupun di sumber-sumber buku yang lain. Nah, maka untuk kali ini akan saya jelaskan bagaimana materi seni lukis di kelas 9 ini. Nah, kemudian yang dulu pernah merasa bahwa seni lukis itu sangat sulit. Ya, Pak, saya menggambar saja sulit, apalagi melukis. Sebetulnya antara seni lukis dan seni menggambar itu ada sisi kesamaan, namun juga ada sisi perbedaannya. Sebetulnya sama-sama mudah. Dalam hati kalian tolong ditanamkan bahwa berkarya itu mengasihkan. Ya. Kalau kalian lihat waktu kalian masih kecil saja, kalian sudah hobi untuk mewarnai. Ada yang suka coret-coret tembok. Ya. Nah, yang demikian ini kalian ada rasa ingin untuk mengeksplorasi diri kalian. Nah, kenapa ketika waktu beranjak dewasa kemudian merasa bahwa dirinya kesulitan untuk melukis, kesulitan untuk menggambar? Karena pada dasarnya kalian belum sering untuk mengolah rasa, belum sering untuk kalian meluangkan waktu untuk berkarya lagi. Ya, jadi kadang ada yang melihat pekerjaan temannya, hasilnya bagus, kok pekerjaan saya merasa bahwa ini lebih jelek dibandingkan dengan tugas teman-teman saya, akhirnya merasa minder. Nah, inilah muncul rasa minder kalian, tolong kalian silahkan untuk dibuang-buang jauh. Satu dengan yang lain, siswa, baik itu dalam berkarya maupun dalam kehidupan sehari-hari, ya pasti ada sisi kelebihan dan kekurangannya. Maka untuk kali ini kalian harus memotivasi diri kalian sendiri bagaimana saya harus untuk mau berkarya. Ya, seperti halnya kalian waktu di SD, di TK, kalian menggambar itu dengan rasa senang, rasa gembira. Yang berikutnya, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Apa yang akan kalian terima, apa yang kalian nanti harapkan ketika kalian akan mempelajari materi ini. Nah, materi ini yang nanti akan kita pelajari, tujuannya yang pertama adalah untuk mengidentifikasi berbagai tema dalam berkarya seni lukis. Jadi mencermati apa-apa yang ada di dalam sebuah lukisan yang berkaitan dengan ide pokok dasar pikiran yang tertuang dalam seni lukis atau karya seni lukis. Yang berikutnya, yang kedua, mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. Jadi mencermati atau melihat sejauh bagaimana alat dan bahan yang digunakan untuk melukis. Yang ketiga adalah mengekspresikan diri melalui dalam bentuk seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Nah, ini nanti kita langsung dapat untuk bagaimana cara membuat lukisan dengan langkah-langkah tertentu atau dengan teknik-teknik tertentu untuk mencapai karya yang bagus. Nah, kemudian untuk yang keempat
adalah mengkomunikasikan seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik, ya secara lukisan maupun tulisan. Jadi pada kesempatan yang terakhir, anak-anak nanti akan diharapkan bagaimana bisa untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat, atau menyampaikan kesimpulan yang sudah kita pelajari selama ini. Karena kita belum bisa bertatap muka, mungkin kita nanti akan membuat satu kesempatan bagaimana nanti kalian kita satukan dalam satu forum untuk saling berpendapat, ya, saling berpendapat. Kemudian kita lanjut lagi untuk subbab seni lukis. Untuk bab seni lukis yang akan kita pelajari, yang pertama tentang pengertian seni lukis, aliran gaya seni lukis atau gaya-gaya yang ada pada lukisan, kemudian tema seni lukis, terus kemudian yang keempat alat dan bahan seni lukis, yang kelima jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan, dan yang keenam teknik berkarya seni lukis. Nah, kemudian kita langsung menginjak ke pengertian seni lukis itu seperti apa. Nah, ini di dalam pengertian seni lukis menurut Soedarsono SP, melukis adalah suatu bentuk kegiatan, ya, atau aktivitas mengolah medium yang bersifat dua dimensi atau permukaan datar dari sebuah objek tiga dimensi, ya, untuk mendapatkan kesan tertentu, ya, dengan melibatkan ekspresi atau perasaan jiwa seorang, emosi dan gagasan pencipta secara penuh, ya, sehingga diharapkan sebuah lukisan ini harus dapat menerjemahkan apa yang ada di dalam sebuah objek atau tema atau gagasan atau ide dari sebuah pemikiran seniman, ya, secara representatif. Jadi menurut Soedarsono SP ini, ya, kegiatan melukis ini sifatnya dia mengolah media yang bersifat dua dimensi. Kita kemarin sudah tahu dua dimensi itu karya-karya yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Media dua dimensi contohnya adalah kertas, kanvas, permukaan kayu yang datar, ataupun tembok. Ya, bisa dengan media-media yang lain. Ya, dari apa pengolahannya ini yang bersumber dari pengamatan objek yang kita lihat, kita tangkap secara tiga dimensional. Contohnya misalkan kita melihat pemandangan atau kita melihat suatu bentuk objek benda yang ditangkap oleh mata, kemudian dituangkan ke dalam sebuah kanvas atau sebuah kertas. Nah, ini dalam pengertian tersebut, maka selain menangkap apa yang kita rasakan, ya, harus diolah dalam bentuk emosi. Nah, emosi ini bisa dituangkan dalam berbagai hal. Contohnya misalkan, apabila kita melihat suatu benda, kemudian kita merasa senang terhadap benda tersebut, kita luapkan dengan emosi dengan menggunakan pewarna yang terang. Karena kita merasa senang, maka kemudian warna-warna yang kita buat dengan bentuk-bentuk warna yang terang. Jadi meluapkan segala bentuk ekspresi atau emosi ini yang menjadi pokok utama dalam karya seni lukis. Oke, jadi perbedaannya salah satu yang paling cukup kuat antara melukis dengan menggambar itu terletak pada tekniknya. Kalau tekniknya menggambar itu dengan menggunakan arsiran, sedangkan untuk yang melukis dengan menggunakan sapuan kuas. Terus kemudian secara umum ini seni lukis bisa diartikan sebagai sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ya, ciri khas ini didasarkan pada sebuah tema, corak, gaya, teknik, bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Baik, ini contoh kegiatan melukis. Jadi ada seorang seniman yang melukis seorang model wanita, yang di situ dia melihat model tersebut kemudian diluapkan ke dalam bentuk medium yang sifatnya dua dimensi. Seniman ini menggunakan
media kanvas. Jadi dalam pengamatannya, kemudian seniman tersebut menafsirkan ke dalam bentuk karya di atas kanvas seperti ini. Jadi ini kegiatan melukis dengan cara melibatkan objek pandangan mata langsung menuju terhadap objeknya. Jadi ada objeknya yang menjadi ide atau gagasan untuk menciptakan sebuah karya. Ya, dan ini contoh yang selanjutnya, yaitu ada seorang seniman yang dia sedang melukis suatu bentuk pemandangan alam yang ada di sekitarnya. Kalau yang digambarkan ini adalah berupa delman, ya, beserta kudanya di sini yang ada di depannya. Kemudian dari delman tersebut ditafsirkan ke dalam bentuk pemikirannya atau ide gagasannya, ide seorang seniman tersebut kemudian dituangkan ke dalam bentuk suatu bentuk karya. Nah, dari pengamatan itu ditangkap, kemudian disampaikan ke karya itu. Ya, jadi itu bentuk melukis dengan pemandangan alam sebagai objek atau tema gagasan dari pembuatan karya. Ya, contoh yang unik, kalau di sini kegiatannya ada seorang penari, ya, yang sedang melakukan kegiatan menarinya, langsung dilukis oleh seorang seniman, ya, dengan cara yang cepat. Ya, karena di sini kita lihat penari itu tidak akan mungkin dia berdiam diri. Nah, penari ini dia memainkan tariannya kemudian dilukis oleh seniman ini. Jadi ini dibuat dengan metode pengamatan secara langsung, sama halnya dengan yang tadi, cuma karena di sini ada suatu bentuk gerakan, maka penafsiran yang dipakai oleh seniman ini karyanya harus dibuat dengan tempo yang cepat untuk bisa mempercepat penangkapan dari apa yang dipikirkan atau apa yang ditangkap oleh seniman itu. Contoh yang berikutnya, yang terakhir adalah kegiatan melukis seorang anak. Jadi di sini kalau kita lihat ada seorang anak yang melukis di atas kanvas dengan tanpa menggunakan objek yang dilihatnya. Jadi mereka hanya berdasarkan sifat imajinasi mereka sendiri, kemudian imajinasi apa yang khayalan yang mereka pikirkan, mereka tuangkan dalam bentuk kanvas atau dalam bentuk karya. Jadi di sini bentuk mereka pun sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Tiap masing-masing anak-anak ini semuanya beda-beda, termasuk bentuk bunganya, berbentuk potnya, kemudian bentuk backgroundnya, sesuai dengan emosi, sesuai dengan perasaan, sesuai dengan ekspresi yang mereka sukai. Nah, pengolahan warna yang dibuat oleh anak itu bisa mencerminkan, ya, ada kondisi emosi pada saat itu juga. Jadi misalkan anak tersebut dalam keadaan yang senang, gembira, ceria, biasanya dituangkan dalam bentuk-bentuk warna-warna yang terang. Sedangkan ketika waktu itu, misalkan anak itu dalam keadaan yang sedih, kemudian susah, terlalu banyak pikiran yang dia pikirkan, atau terbebani dalam suatu bentuk masalah, biasanya mereka menampilkan dalam bentuk-bentuk yang sifatnya kontras, dengan warna-warna yang gelap, kecenderungannya gelap. Nah, inilah yang menjadikan bentuk emosi. Selanjutnya kita masuk kepada aliran gaya seni lukis. Berdasarkan dari cara pengungkapan atau pengekspresian jiwa, penuangan ide gagasan, ya, lukisan digolongkan sebagai berikut. Jadi ada 3 golongan. Yang pertama golongan representatif, kemudian golongan deformatif, dan yang ketiga adalah golongan non-representatif. Untuk golongan representatif digolongkan lagi atau dijabarkan lagi menjadi 3 golongan, yaitu aliran naturalisme, aliran realisme, dan aliran romantisme. Kemudian untuk yang deformatif dibagi menjadi 4 golongan, yakni ekspresionisme, surrealisme, impresionisme, dan yang terakhir adalah aliran kubisme. Sedangkan untuk yang non-representatif
hanya dibagi menjadi yaitu aliran abstrak. Untuk aliran representatif, yaitu aliran yang merupakan perwujudannya gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, untuk gaya representatif ini maksudnya adalah dari aliran ini menampilkan objek-objek yang ada di alam sesuai dengan keadaan alam yang nyata. Ya, jadi kalau dicontohkan di sini adalah gambar pemandangan. Ya, seperti halnya kalian pada waktu masih kecil, ya, antara usia SD, TK, itu suka dengan hal-hal yang sifatnya pemandangan. Mengambil tema atau mencontoh objek yang ada di alam, itu masuk kepada kelompok aliran representatif. Dalam aliran representatif, objek-objek yang dijadikan sebagai tema itu tidak semata-mata harus lukisan bertemakan pemandangan, melainkan juga dapat dilukiskan dengan tema-tema, misalkan tema hewan seperti ini. Kemudian ada pula manusia sebagai objeknya, kemudian ada pula benda-benda yang ada di sekitar kita, ataupun pemandangan alam, kemudian bisa juga kegiatan atau aktivitas atau sebuah peristiwa ya, yang dilukiskan dalam bentuk yang nyata, yang realitas betul-betul mirip seperti kejadian yang nyata. Aliran naturalisme. Nah, naturalisme itu adalah aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Naturalisme melukiskan dengan alam secara nyata, ya, sehingga perbandingan baik itu perspektif, ya, ukuran yang memiliki kesamaan bentuk atau kesamaan objek, kemudian ada tekstur, kemudian ada warna, serta gelap terang yang dibuat seteliti mungkin. Selanjutnya adalah aliran realisme. Untuk aliran realisme, pengertiannya adalah aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi suatu objek. Penggambarnya sesuai dengan kenyataan hidup atau kenyataan yang sebenarnya. Dan ini kita lihat dulu contoh dari aliran realisme. Jadi ada seorang seniman yang melukiskan sosok Pak Jokowi sesuai dengan kondisi baik itu gelap terangnya, kemudian teksturnya, atau proporsi ukuran tubuhnya Pak Jokowi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi penggambarannya sangat detail, ya, kemudian berusaha untuk mencapai proporsi yang sempurna. Ini yang berkaitan dengan aliran realisme. Kemudian untuk seniman realisme ada Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujoyono, dan Dullah. Berikutnya kita masuk kepada aliran romantisme. Nah, aliran romantisme adalah aliran seni lukis yang bersifat imajiner, menceritakan cerita dahsyat atau kejadian yang dramatis. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah peristiwa di mana ada seorang penunggang kuda yang diserbu oleh ekor serigala. Dalam kejadian ini dituangkan dalam bentuk yang mendramatisir. Jadi orang seakan-akan ikut terbawa oleh arus melihat kejadian yang semacam ini. Nah, dalam melihat kejadian semacam ini, para penonton ya, akan tergerak hatinya untuk menciptakan perasaan ketakutan.
Nah, muncul perasaan ketakutan itulah yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam membuat lukisan aliran romantisme semacam ini. Kemudian seniman romantisme yang pertama adalah Raden Saleh, kemudian Francisco Goya dan Turner. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya rasa saya cukupkan sekian. Selamat mempelajari lagi materi yang kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian tak lupa henti-hentinya, silakan mencari berbagai sumber media apapun yang bisa kalian dapatkan untuk menambah wawasan kalian. Kemudian untuk tugasnya, tolong disimak baik-baik. Untuk tugasnya kalian silahkan di internet. Dari ketiga itu aliran, silahkan kalian mencari satu contoh aliran tersebut. Satu karya lukisan realisme, satu karya lukisan romantisme, satu karya aliran naturalisme. Jadi setiap satu aliran, satu contoh karya lukis. Silahkan dikirimkan melalui WA ke nomor saya, yaitu 085 727 44 6688. 085 727 44 6688. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.